Di mata hukum, semua orang sama. Artinya, kamu presiden, kamu anggota majelis musyawarah MPR, DPR, kamu jaksa agung ataupun siapa saja, semuanya sama di mata hukum. Tidak dibedakan. Nah, saya percaya tulisan itu diilhami dari Kolose 3:25 tadi. Siapa yang bersalah harus menanggung akibatnya. Sebab Tuhan tidak memandang rupa, enggak memandang. Cukup satu kalimat pendek, equal justice under law. Di mata hukum semua orang sama. Kata pendek itu ditakuti semua orang Amerika. Dari presidennya, pejabat-pejabatnya, sampai rakyatnya. Pernah ada orang Indonesia sudah tinggal di sana. Hampir jadi warga negara. Dia punya perusahaan taksi. Cukup banyak taksinya, ada hampir 50 taksi. Wow, sudah kaya dia. Sekarang orangnya itu ada di Batam, saya kenal. Dan dia sering cerita itu karena dia salah. Kenapa? Suatu hari dia melanggar aturan emisi knalpotnya taksi itu. Dan itu salah. Oh, di Amerika ketat sekali itu. Itu diperiksa setiap 3 bulan. Karena asapnya tidak boleh salah, nggak boleh berlebihan. Nah, dia salah. Kira-kira ada 5 sampai sekian taksinya, nggak sampai 10. Itu belum sempat dicek lagi. Dan dia tahu itu melanggar hukum itu. Akhirnya datang polisi. Nah, dia pakai cara Indonesia di Amerika ini. Ketika polisi datang, dia keluarkan amplop sekian ribu dolar dimasukkan. Begitu polisi datang, amplop dikasih. Langsung dia ditangkap. Gak pakai diadili lagi. Langsung minggu depan dipulangkan ke Indonesia. Sampai hari ini gak bisa balik lagi ke Amerika. Seluruh perusahaannya ditutup. Nyeselnya luar biasa. Itu pelajaran. Hukum itu. Ngeri sekali. Maka itu saudara, kita harus takut kepada hukum yang tertinggi itu. Dan hukum tertinggi adalah firman Tuhan, Alkitab itu. Maka itu selama saudara menunggu di tempat ini, baca Alkitab itu, bongkar dia. Supaya kita kenal hukum Tuhan kita. Oke, saya kembali lagi. Jadi buat Bapa di surga, dosa itu tidak ada besar kecil. Buat Bapa di surga, hukuman pun tidak ada berat dan ringan. Ini hebat sekali. Yang namanya adil. Hukum itu sama, dosa itu dipandang sama. Jadi buat Bapa di surga, kalau ada orang mencuri 5.000 rupiah dengan korupsi 5 miliar rupiah, hukumnya sama. Kalau nggak bertobat, neraka. Itu hukum Tuhan. Tidak berzina, tapi suka melihat gambar-gambar cabul, sama saja. Maka itu istilahnya, cuma istilah, jangan diikuti ini, cuma istilah. Maka itu kalau kita ngerti hal ini, jadi begini, kalau mau berbuat dosa, sekalian yang gede sekali, jangan yang tanggung-tanggung. Ngerti kesimpulannya itu? Loh, ngerti nggak maksudnya? Kenapa? Karena hukumannya sama. Nah, itu hukum surga. Beda dengan hukum manusia. Hukum manusia misalnya, pembunuhan. Itu kan ada pasal-pasalnya. Berencana atau tidak. Betul kan beda, bukan hukumannya itu. Berencana atau tidak. Yang berencana lebih berat daripada tidak direncanakan. Lalu dilihat lagi, sendiri atau ada teman. Beda lagi hukumannya. Kenapa Pak? Saksinya lagi ya, macam-macam. Nah, buat Bapak di surga, coba baca dulu satu ayat ini. Apa itu KUHS soal pembunuhan? 1 Yohanes 3 ayat 15. Wih, ngeri sekali. Nah, ini kalau saudara selama menunggu di tempat ini, hari pembebasan saudara, belajar Alkitab, buka Alkitab, baca tiap hari.
Apalagi sudah sekian tahun di sini, harusnya sudah habis Alkitab itu berkali-kali itu. Harus sudah banyak waktu, bukan? Oke, silakan dibaca salah seorang. Ya. Sekarang mau ngomong apa dengan hukum ini? Pembunuh manusia buat Tuhan bukan cuma menghabisi nyawa orang atau menghilangkan nyawa orang. Tapi apa di firman-Nya bunyi? Membenci saudaranya. Ayo jujur, walaupun saya pendeta, pernah itu benci. Kok saya keterlaluan betul itu orang? Nah, benci saja itu hukumnya membunuh. Itu Bapak kita di surga. Nah sekarang kalau kita telusuri kata benci, dengarkan. Pernah nggak saudara dengar kata begini? Saya tidak benci orang itu, tapi saya nggak mau ketemu. Sama saja. Lo betul tidak? Nggak benci tapi nggak mau ketemu. Apanya itu? Kalau memang tidak benci, ketemu tidak ada apa-apa. Saudara, begitu sempurna hukum surga. Katakan amin. Maka itu jangan coba-coba nyuap Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita. Oh, Tuhan tahu isi hati kita. Berapa kali kita baca dalam Injil kehidupan Tuhan Yesus ketika orang-orang Farisi bertemu dia. Berapa kali kita baca begini, dalam hati orang Farisi berkata, masa dia nggak tahu siapa perempuan yang jamah dia. Seingat itu Simon orang Farisi yang ngundang Yesus makan di rumahnya. Dalam hati dia ngomong. Bukan begitu. Enggak, mulutnya enggak punya apa-apa, dalam hati saja. Tuhan Yesus tahu. Lalu Tuhan Yesus berkata, Simon, aku mau ngomong sesuatu. Seandainya ada 2 orang yang punya utang. Satu 5 juta, satu 500 ribu, satunya 500 juta. Dan dua-dua tidak bisa bayar. Lalu yang punya uang membebaskan 2 orang itu. Yesus tanya begini, menurut kamu Simon, di antara 2 orang ini mana yang lebih banyak berterima kasih? Menurut saudara yang mana? Yang besar dong utangnya. Nah, Simon jawab, ya jelas yang utangnya besar. Betul katamu. Perempuan ini hutangnya besar kepadaku. Maka itu dia lebih berterima kasih kepadaku daripada kamu diam-diam saja. Karena kamu merasa hidupmu hebat. Aku nggak pernah bersalah pada orang. Nah, bayangkan, cuma ngomong dalam hati. Tuhan dengar. Berapa kali peristiwa itu terjadi ketika dia dijebak oleh orang-orang Farisi dengan pertanyaan yang aneh-aneh. Masih ingat juga pertanyaan ketika pagi-pagi dia ngajar. Toto imam-imam datang bawa perempuan yang ketangkap basah berbuat zina. Menurut hukum Musa, orang seperti ini harus dilempari batu sampai mati. Dan menurut kamu dia apakan? Wah, itu berat sekali jawabannya. Kalau Yesus berkata, lakukan seperti yang Musa perintahkan. Katanya datang dengan kasih. Kenapa bunuh orang? Tapi kalau Yesus berkata, bebaskan dia. Kamu juga berzina jangan-jangan. Semuanya salah. Saudara, masih ingat Yesus jawab apa? Ayo. Nah, barang siapa yang merasa tidak berdosa, silakan lemparkan dulu. Mati itu orang semuanya. Siapa nggak berdosa? Ayo. Nah, maka itu saudara baca Alkitab. Saudara akan ketemu hukum yang luar biasa di situ. Jadi artinya begini. Maaf ya, ini saya cuma pakai ilustrasi. Jangan lagi ngomong dalam hati. Mulut diam, tidak apa-apa. Tuhan itu dengar. Buat saya belajar itu. Maaf. Kita baru mau kentut. Belum bunyi. Tuhan sudah tahu itu. Ngerti arti kata itu? Karena dia tahu semuanya. Isi hati kita itu dia tahu. Itu sebabnya saya katakan lagi. Jangan coba suap Tuhan. Dengan kata-kata yang manis. Dengan perbuatan yang pura-pura. Oh, jangan coba-coba. Dia tahu sampai tembus ke dalam hati kita. Maka itu dia itu adil. Katakan amin. Dia itu adil. Dan disinilah keadilannya. Sungguh luar biasa.
Maka itu ketika Daud belum dipilih, Tuhan sudah tahu siapa dia. Nah seperti itu dalam hidup kita semuanya. Hari-hari saudara menanti, terus jaga hati ini. Terus supaya hati ini jangan sampai salah di hadapan Tuhan. Karena di sini pengadilan itu akan dilakukan. Orang boleh buat apa saja. Tunggu Tuhan dengan memutuskan semuanya. Ayat yang terakhir, dijaga hati kita. Masih pasal yang keempatnya Kejadian. Jadi hati Kain itu sudah sangat panas. Sebab dia sudah punya iri hati dan cemburu kepada adiknya sendiri. Dan mukanya murah. Lihat ayat 6. Firman Yahweh kepada Kain. Ini firmannya. Mengapa hatimu panas dan mukamu murah? Kenapa Kain? Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Lakukan yang baik anak-anak Tuhan. Amin. Buatlah yang baik. Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Perhatikan kalimat berikut. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, lanjutkan. Ada apa? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Wih, menakutkan. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atas. Jadi Papa di surga sudah memperingatkan Kain. Hatimu sangat panas pada adikmu. Ayo buat baik. Kalau kamu nggak berbuat baik, ini dosa ngintip di depan pintu hati. Artinya apa ngintip itu? Iblis itu kalau kita beri celah sedikit saja, buat dia cepat masuk. Nah, Kain tidak mendengarkan nasihat Tuhan. Dia melanjutkan kemarahannya dan dia bunuh adik. Jadi kalau dalam kehidupan kita menjaga hati kita sedemikian rupa, buatlah baik. Maka yang di depan pintu akan enggak betah dan dia pergi. Itulah dosa dan kejahatan itu. Di hari ini semua keputusan ada di tangan kita. Kita mau buat baik atau kita mau tetap mau marah. Jengkel atau kecewa itu hal kecil. Itu pilihan kita. Dan hari ini kita semua jadi pemenang. Amin. Supaya vonis surgawi yang jatuh atas kehidupan kita. Seulang-ulang lagi. Vonis manusia di pengadilan bisa diubah oleh vonis surgawi. Kalau hati kita tetap lurus di hadapan Tuhan. Bagaimana hati kita bisa lurus? Firman mengatakan, jaga hati dengan kebenaran, dengan firman Tuhan. Ayat yang terakhir, salah seorang boleh baca Mazmur pasal yang ke-119. Silakan kita buka, salah seorang saya minta membaca. Kita jadi kekuatan dan jadi pedoman, jadi jalan, jadi langkah, jadi petunjuk, jadi terang dalam perjalanan hidup kita semuanya. Ayat yang ke-9. Kelakuannya. Dengan apa kita seorang manusia, entah muda, entah tua, mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apa? Jawabnya dengan apa? Menjaganya sesuai dengan firman. Maka itu saya ulangi lagi. Sambil menunggu hari pembebasan saudara. Baca Alkitab tiap hari. Saudara lebih punya banyak waktu daripada kami yang di luar tempat ini. Nah, waktu yang kosong, baca Alkitab. Mungkin ada yang membosankan. Baca saja. Begitu ketemu yang baik, ambil. Terus begitu. Jadi saudara sekian tahun di sini sudah bisa bolak-balik baca berapa kali Kejadian sampai Wahyu. Terus renungkan. Lagi sekali kelakuan kita tetap terjaga bersih kalau kita merenungkan firman ini, menjaganya sesuai dengan firman. Mari kita berdoa.